Baik, moderator. Bisa langsung dimulai presentasinya. Baik, moderator. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Erika Diganingrum, perwakilan dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 14 mengenai kekerasan pada anak. Sebelumnya mohon maaf, saya off-cam karena sinyalnya kurang stabil. Langsung saja pada materi. Next. Di sini kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai kekerasan pada anak. Menurut Depkes RI 2014, anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut data BPS, estimasi jumlah anak di Indonesia untuk tahun 2018 mencapai 33% dari estimasi jumlah penduduk di Indonesia. Dengan 16% usia 12-14 tahun dan 20% usia 15-18 tahun. Dengan 49% jenis kelamin perempuan dan 51% jenis kelamin laki-laki. Next. Bisa next. Nggak ada suaranya, mungkin diganti sama anggotanya aja. Ini mungkin sinyalnya kurang bagus di sana. Bu, saya lanjutkan. Anak sendiri menurut WHO, anak dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Seseorang yang berusia di bawah atau sama dengan 18 tahun akan tetap sudah kawin atau sudah kawin tidak lagi digolongkan sebagai anak. Menurut Survei Nasional tahun 2018, Kementerian Pemberdayaan dan lelaki mengalami panjang hidupnya. 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta 3 dari 5 anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, di mana pada hari ini merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat dari berbagai kalangan untuk melawan kekerasan dan menjadi pelindung bagi anak. Menurut hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 menunjukkan anak tidak hanya dapat menjadi korban kekerasan, tetapi juga menjadi pelaku kekerasan.
Survei tahun 2018 ini menemukan bahwa 41% dari anak 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali dalam sebulan dan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Pelaku kekerasan seksual baik kontak maupun non-kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya sebesar 47% sampai 73% dan sekitar 12% sampai 29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual. Menurut UNICEF pada tahun 2015 menemukan kekerasan pada anak terjadi secara luas di Indonesia. 40% anak usia 13 sampai 15 tahun melaporkan pernah diserang fisik sedikitnya 1 kali dalam setahun. 26% pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. Dan 50% anak melaporkan dibully di sekolah. Jenis kekerasan sendiri menurut Terry E. Lawson dalam Hurairah tahun 2012 ada 4 jenis kekerasan pada anak, yaitu yang pertama, kekerasan anak secara sosial atau social abuse. Contohnya penelantaran anak oleh orang tua, kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai, kurangnya komunikasi, dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Dampak dari penelantaran anak ini, anak sendiri dapat mengalami kegagalan tumbuh dan berkembang, mengalami malnutrisi, mengalami kelaparan, kebersihan kurang, dan hormon pertumbuhan menurun. Selanjutnya, kekerasan anak secara fisik atau physical abuse. Kekerasan fisik ini menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak. Kekerasan fisik meliputi terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik hingga kematian pada anaknya. Kekerasan anak secara psikis atau psychological abuse. Kekerasan fisik merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal meliputi menghardik, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif, serta merendahkan anak. Sampai anak menunjukkan gejala perilaku yang maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, takut dan mengakibatkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kekerasan anak secara seksual. Tindakan ini dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak dan melibatkan kontak seksual secara paksaan. Kekerasan seksual pada anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan. Dari kekerasan seksual ini dapat berdampak pada psikologi anak, seperti anak menjadi menarik diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, stres pasca trauma, minder dan merasa tidak berharga. Berikut beberapa contoh gambar kekerasan pada anak, seperti menjewer, menonjok, menampar, menghardik, memukuli, sehingga dapat berdampak pada psikologis dan mengakibatkan perilaku yang maladaptif tadi. Ini gambar-gambar kasus nyata kekerasan yang dialami oleh anak. Gambar ini diperoleh dari berita-berita yang ada di televisi, yaitu Detik News dan Tribun News. Oke. Ini pada gambar menunjukkan pada seorang anak terdapat luka memar pada tubuhnya. Nah, dari gambar tersebut, itulah salah satu dampak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, upaya pencegahan kekerasan anak. Yang pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak. Juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami oleh anak. Yang kedua, yaitu mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengaturi peraturan perundang-undang tentang melakukan tindakan kekerasan pada anak melalui peraturan undang-undang tersebut
dan diseminasi undang-undang melalui media. Yang ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan pada anak. Maka perlu adanya pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan. Misalnya melakukan home visit, pembinaan, dan pembimbingan penyuluhan yang rutin. Selanjutnya, terdapat 3 metode atau pendekatan dalam pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer atau primary prevention. Yang pertama ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan yang salah dan penelantaran anak terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder atau secondary prevention. Sasarannya adalah diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik. Pencegahan sekunder ini ditujukan kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik maupun non-fisik. Pencegahan tersier atau tertiary prevention sama dengan treatment. Ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak atau child abuse. Selanjutnya, upaya penanganan kekerasan anak menurut UNICEF. Yang pertama, supporting parents, caregivers, and family. Yaitu untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Yang kedua, helping children and adolescents manage risks and challenges. Memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, changing attitude and social norms that encourage violence and discrimination. Memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Yang keempat, promoting and providing support service for children. Berupaya menyediakan layanan bagi anak seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan, serta memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindak yang tepat. Yang kelima, implementing laws and policies that protect children. Membuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak, memastikan bahwa negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Yang keenam, carrying out data collection and research. Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Dan mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan anak. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat diajarkan kepada anak jika mengalami pelecehan atau kekerasan. Jika hal itu terjadi pada anak, kita harus mengajarkan pada anak untuk berlari cepat ke tempat yang ramai, teriak minta tolong, dan bilang kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ini mengajarkan kepada anak juga bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang lain, meliputi mulut, dada, kemaluan, serta pantat. Dan memberitahukan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh seperti saat ibu memandikan atau seperti ibu membersihkan sehabis buang air, dan juga dokter ketika memeriksa yang didampingi oleh orang tua. Katakan tidak pada saat orang lain menyentuh bagian pribadi, menyuruhnya buka baju di depan umum, atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, atau menunjukkan film foto telanjang. Nah, ini adalah form contoh visum pada kekerasan anak yang kami dapatkan dari internet. Ini merupakan form permintaan visum et repertum pada mayat untuk dilakukan visum. Pada visum ini tertera tentang hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan luar seperti pembungkus mayat, label mayat, pakaian, benda yang melekat pada mayat, benda lain di samping mayat, dan lain-lainnya. Ini ada pemeriksaan dalam, meliputi kepala, leher, dada, dan perut.
dan pemeriksaan penunjang. Dari data-data tersebut nanti di visum terdapat kesimpulannya seperti ini. Di sini ada pernyataan pada jenazah tadi, perempuan yang kurang lebih berumur antara 15 tahun didapatkan luka memar dan lecet pada bahu kanan, lengan bawah kanan, siku telapak tangan, daerah perut bawah, dan pinggang akibat kekerasan tumpul diduga merupakan tindakan perlawanan. Ini juga didapatkan dari hasil visum adanya memar pada bagian kiri bibir atas dan bawah serta daerah pucat dikelilingi area kebiruan dengan luka lecet di tengahnya pada sisi depan leher akibat kekerasan tumpul diduga karena penekanan. Dari data-data tersebutlah dari data visum ini nanti dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan bagi korban kekerasan dan mendapatkan keadilan bagi korbannya. Di sini ada video dampak kekerasan terhadap anak. Bentar. Bentar. Karena nggak bisa dibuka, saya bukan dari ini. Apakah terlihat videonya? Belum. Masih belum terlihat? Belum. Terlihat layar hitam. Oh iya, bentar ya. Ini apakah sudah terlihat? Masuk. Maaf tadi keluar.
Apakah videonya sudah terlihat kembali? Sudah, Mbak Bunga. Terus saya pilih EEG ini tadi sudah ditelepon. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bunga sudah mempresentasikan materinya. Sekarang beralih ke sesi tanya jawab. Saya buka termin pertama untuk 2 pertanyaan. Silakan audiens yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Moderator, izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapna Lutfiana dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi penyaji menyebutkan salah satu penanganan kekerasan pada anak adalah dengan helping children and adolescents manage risk and challenge, yaitu dengan cara memberikan keterampilan dalam mengelola resiko kekerasan. Nah, keterampilan seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak ketika anak tersebut masih berada pada fase usia toddler dan atau pada fase usia prasekolah. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita sebagai perawat itu dapat mengkaji jika anak tersebut mengalami emotional abuse yang dia terima dari orang tuanya. Kan kalau dari fisik itu kita bisa lihat adanya lebam atau apa. Nah, dari emotional abuse itu kita bagaimana mengkaji anak tersebut. Terima kasih. Tolong itu yang bocor-bocor disuruh tutup dulu, Mbak moderator, diingatkan itu Kameliandi ini dari tadi bocor terus. Siapa itu? Untuk Mbak Kameliandini, Suaranya berisik. mic-nya bisa di-mute dulu ya. Atau host itu aja ditutup. Yang suaranya bocor tolong ditutup aja. Sudah, Ibu. Bagaimana untuk kelompok penyaji? Apakah tadi pertanyaan sudah jelas? Jika belum, mungkin bisa diulangi 1 kali lagi untuk Mbak Sapna. Baik, terima kasih moderator. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi penyaji menjelaskan tentang salah satu upaya penanganan kekerasan pada anak adalah helping children and adolescents manage risk and challenges, yaitu dengan memberikan keterampilan terhadap anak untuk mengelola resiko kekerasan yang ia terima. Nah, untuk pertanyaan saya, keterampilan seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak yang masih dalam fase usia toddler dan usia prasekolah? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sebagai perawat dapat mengkaji jika anak tersebut mengalami emotional abuse? Kan dari fisiknya, kalau mengalami emotional abuse itu tidak ada lebam ataupun luka di tubuhnya. Nah, itu bagaimana kita sebagai perawat mengkaji jika anak tersebut mengalami emotional abuse yang ia terima dari orang tuanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kelompok sudah jelas dengan pertanyaannya? Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Moderator izin bertanya. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Malika dari kelompok 10. Tadi kan dari kelompok menjelaskan ada 3 metode pendekatan pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Bisa tolong dijelaskan bagaimana contoh penerapan dari masing-masing metode tersebut dalam pencegahan kekerasan anak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Mbak Lila Hidayati. Pertanyaannya adalah banyak contoh kekerasan anak seperti yang sudah ditampilkan oleh kelompok. Jika angka kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua masih tinggi, sebagai upaya pencegahan, apakah diperlukan untuk screening kesiapan orang tua dalam merawat anak, atau bahkan screening kesehatan mental pada orang tua yang berencana memiliki anak? Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk kelompok, ini udah 3 pertanyaan ya. Di stop dulu, saya beri waktu untuk kelompok menjawab pertanyaannya. Apakah ada kelompok yang sudah siap untuk menjawab? Kak Diva izin menjawab. Iya, Mbak Nisrina, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Umi Malikah ya Mbak. Pertanyaannya, terdapat 3 metode pencegahan kekerasan pada anak melalui primer, sekunder, dan tersier ya. Begitu pertanyaannya Mbak Umi. Iya, Mbak. Baik, Mbak, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk metode pendekatan primer dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan layanan proteksi sesuai usia anak. Dan layanan proteksi sesuai anak untuk metode pendekatan sekunder dapat dilakukan dengan melakukan deteksi dini adanya kasus kekerasan kepada anak, dengan memberikan konseling kepada keluarga serta melakukan penanganan pada korban. Untuk pendekatan tersier ini dapat dilakukan dengan memberikan rehabilitasi serta persiapan kembali pelaku ke komunitas agar kejadian tindakan kekerasan pada anak tidak terulang lagi. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Umi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada jawaban? Ini ada pertanyaan lagi melalui room chat dari Mbak Dwi Agus Windy Fadilah. Di lingkungan saya ada anak usia 5 tahun. Sebelumnya si ibu menikah di usia 21 tahun. Lalu ibu sering melakukan kekerasan lisan, sehingga si anak apabila diajak komunikasi sering melamun, ngeblank seperti itu, atau responnya lama. Yang saya tanyakan, apakah menikah di usia muda bisa menyebabkan kekerasan pada anak? Terima kasih. Jadi ini sudah ada 4 pertanyaan ya. Baik, kelompok bisa menjawab pertanyaan yang masih ada 3 pertanyaan. Mbak Sapna punya 2 pertanyaan, lalu masih ada 2 pertanyaan lagi dari kolom chat. Silahkan dijawab oleh kelompok.
bisa dibantu oleh kelompok. Ini kalau nggak salah katanya Sindo ada 3 kelompok kan sebenarnya yang menyiapkan ini. Ya? Iya, Ibu. Iya, Ya, ada 3 kelompok. Nah, kelompok yang lain itu bisa membantu menjawab. Jadi nggak harus kelompok 14 ini gitu. Karena kan dia mewakili dari 3 kelompok itu. Ya. Jadi ini sifatnya diskusi saja, saling melengkapi, saling melengkapi. Kalaupun ada audiens yang lain yang memahami ini, itu juga bisa. Jadi kita lakukan diskusi interaktif aja, ya. Tidak menghakimi, tidak harus menjawab. Dapat sesuai pengalamannya, sesuai apa yang dia baca gitu. Ya, kan ini ada 148 orang, nggak mungkin lah kalau yang lain juga cuma diam mendengarkan, ya. Saya kira begitu. Yuk, silakan. Ya, baik. Untuk kelompok yang lain atau teman-teman audiens juga bisa membantu menjawab sesuai pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman yang lain juga. Saya kira banyak lah ini. Kan banyak kepala ini. Silakan, monggo. Iya, Ibu. Ya, moderator bisa membantu menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Bu Nani nggak kelihatan kamera. Bu Nani, kameranya nggak kelihatan wajahnya. Ya, oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Afia Sri Harnani, saya dari kelompok 13. Saya akan membantu pertanyaan terakhir, apakah pernikahan muda, Mbak siapa tadi yang menyampaikan pengalamannya di tetangganya dengan tetangganya usia pernikahan 21, apakah itu akan menjadikan resiko timbulnya kekerasan? Ya, kalau menurut saya 21 sudah di akhir anak-anak ya. Jadi menurut saya bukan identik bahwa dengan usia sekian atau usia muda itu akan timbul kekerasan. Tapi memang karena masih sifatnya anak-anak, jadi berisiko ya, meningkatkan resiko ya. Nah, bagaimana dengan usia muda? Kalau usia 21 kan berarti paling tidak sudah lulus berarti sudah lulus SMA 18, 21, mestinya ya di 3 ya sudah lulus. Menurut saya dengan dia yang menyebabkan timbulnya resiko kekerasan apabila dari pernikahan itu menurut saya kurang persiapan. Artinya mereka yang punya resiko itu mungkin tidak mempersiapkan bahwa yang mungkin terjadi setelah pernikahan, misalnya pengasuhan anak dan sebagainya, dia itu belum mempersiapkan diri menjadi ibu, dia masih membayangkan waktu pacaran saja, artinya tidak ketemu satu jam, kayak tidak ketemu satu windu, itu yang tanpa persiapan gitu, sehingga dia tidak memikirkan tanggung jawab yang akan timbul setelah pernikahan ya. Kemudian yang kedua yang berpengaruh adalah kedewasaan ya, artinya dengan 21 itu apakah dia sudah sudah pikirannya lebih dewasa, mungkin dia sudah membaca buku-buku atau literatur, atau sekarang ya googling dengan persiapan pernikahan, kemudian dengan peran barunya dia sebagai ibu, sebagai istri. Nah, ini
yang berpengaruh akan timbul kekerasan atau tidak. Kemudian juga bagaimana dengan keharmonisan keluarga ya, karena kekerasan itu biasanya timbul untuk mengekspresikan ketidakbahagiaan ya, kekecewaannya dia. Misalnya ini yang melakukan seorang ibu ya, mungkin kekecewaan misalnya dengan pasangannya sehingga dia tidak, kalau sama pasangannya sama-sama dewasa kan tidak berani, tapi ini beraninya kepada anak. Menurut saya begitu. Kemudian juga pola asuh dia waktu kecil itu sangat berpengaruh bagaimana setelah dewasa, setelah menjadi ibu, dia juga akan menerapkan pengalaman pribadinya untuk menerapkan pola asuhnya. Ya, menurut saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nani. Bagaimana bagaimana untuk penanya Mbak Dwi ya tadi ya? Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah siap? Sudah ada jawaban yang akan disampaikan? Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Lucia Salsabila dari kelompok 15. Ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sapna tadi yang pertanyaan pertama ya Mbak. Iya, silakan. Kan ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama, bagaimana cara kita mengkaji kekerasan emosional yang terjadi pada anak, karena kalau kekerasan emosional kan tidak terlihat langsung dari luarnya ya. Jadi saya mencoba menjawab, di sini kekerasan psikis atau kekerasan emosional itu merupakan suatu bentuk kekerasan yang berakibat di mana ketidaknyamanan perasaan yang dialami oleh anak karena adanya kekerasan dari orang tua yang berbentuk hinaan, caci maki, ejekan, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, berkata kasar, kemudian juga dipermalukan di depan orang lain dan diancam dengan kata-kata yang kasar. Jadi untuk pengkajiannya sendiri di sini kita bisa melihat dari gejala dari anak yang diperlihatkan oleh anak itu sendiri dalam sehari-harinya, seperti seorang anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya akan menunjukkan gejala berupa lebih cenderung menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut untuk bertemu dengan orang lain. Jadi mungkin kita bisa secara umum kita bisa melihat dari gejala tersebut dan selanjutnya bisa kita lakukan pendekatan dengan berbincang-bincang dengan si anak. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memberikan keterampilan ya tadi untuk anak yang mengalami kekerasan dengan memberi pendekatan pemberian keterampilan atau helping children manage risks and challenges. Jadi pendekatan ini dengan memberikan keterampilan untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan, yaitu dengan mengajarkan anak untuk berpikir kritis, bertindak secara asertif, kemudian mengajarkan anak juga untuk berani menolak dan berani mengeluarkan pendapat, sehingga anak tersebut bisa kooperatif untuk melindungi dirinya dari tindakan kekerasan yang ada di lingkungannya. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa menambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Putri Lucia. Bagaimana Mbak Sapna? Atas jawaban dari Sudah, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Lalu masih tersisa 1 pertanyaan lagi dari tadi, masih tersisa 1 pertanyaan lagi yang dari Mbak Lila yang ada di chat itu. Saya bacakan lagi soalnya.
Jika angka kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua masih tinggi sebagai upaya pencegahan, apakah diperlukan untuk screening kesiapan orang tua dalam merawat anak atau bahkan screening kesehatan mental pada orang tua yang berencana memiliki anak? Terima kasih. Izin moderator ingin menjawab di pertanyaan Mbak Lila Hidayati. Ya, silakan Mbak Bunga. Ya, dari pertanyaannya, jika angka kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua masih tinggi, sebagai upaya pencegahan, apakah diperlukan untuk screening kesehatan orang tua dan anak atau bahkan screening kesehatan mental pada orang tua yang berencana memiliki anak? Jadi di sini dari presentasinya saja masih tinggi ya. Berarti bisa saja orang tua ini itu melakukan tindakan kekerasan secara berulang karena kurangnya terpapar informasi. Di sini bisa dilakukan dengan kegiatan desiminasi. Desiminasi sendiri adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Desiminasi sendiri dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, workshop, atau melalui media cetak dan elektronik dalam suasana formal maupun non-formal. Adapun metode pendekatan pada sasaran desiminasi sendiri ada dua, yaitu pendekatan kelompok, di mana di sini pendekatan dilakukan melalui instansi pemerintahan pusat dan daerah serta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok profesi, lembaga sosial masyarakat, ormas, toga, dan tokoh adat. Yang kedua, melalui pendekatan massal, yaitu melalui media cetak dan elektronik yang berisi tentang kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak. Mungkin dari kegiatan tersebut, para orang tua itu mampu menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang baik dan menghindari perilaku kekerasannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Bagaimana Mbak Lila untuk jawaban dari Mbak Bunga? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah dijawab semua. Mohon maaf Bu Titin, jika ada yang ingin bertanya lagi, apakah diperbolehkan? Masih banyak. Apa berapa? Masih ada yang mau bertanya, tadi ada yang chat saya. Silakan aja, nggak apa-apa. Oh, baik. Kita sampai jam berapa ini ya? Masih ada kuliah lain apa enggak? Sampai jam 3, Ibu. Nggak ada kuliah lain. Ya, silakan. Satu lagi ya. Ya, baik. Saya ingin bertanya. Silakan. Moderator, saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Isna dari kelompok 1 keperawatan anak. Jadi saya ingin bertanya, di sini kan berbicara mengenai kekerasan seksual ini kan termasuk masalah yang kompleks ya, yang terjadi di lingkungan kita. Nah dari hal ini kan kita tuh jarang berbicara mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak gitu. Nah sedangkan ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap anak lain gitu. Ternyata faktor yang salah satunya yaitu konten pornografi ya. Nah, kita melihat ternyata di media sosial itu sekarang mudah diakses oleh banyak anak, terutama dari TikTok, terutama dari YouTube, Facebook, atau media sosial yang lain. Di mana dari elemen-elemen masyarakat, tenaga kesehatan, keluarga, dan pemerintah untuk mencegah dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh terhadap anak ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nisa Isna. Untuk kelompok bisa menjawab pertanyaannya. Ini juga ada satu lagi pertanyaan dari chat. Diperbolehkan ya Bu Titin? Bagaimana Ibu? Ya, silakan. Satu lagi deh, terakhir ya. Ya, berarti ini yang dari chat. Pertanyaan terakhir dari Mas Jami Karman. Pertanyaannya, di lingkungan saya ada anak usia 3 tahun, 5 tahun,
Jadi kita sebagai perawat bagaimana mengatasi sikap kekerasan orang tua kepada anak ini, sedangkan diajak komunikasi acuh tak acuh. Terima kasih. Seperti itu. Saya persilahkan kepada kelompok atau teman-teman audiens yang mau menjawab pertanyaan. Silakan. Silakan dibantu dari yang lain juga boleh. Anggota kelompok berapa? 12 ya? Harusnya berapa? 12, 13, 14 ya? Kelompok 13, 14, 15, Ibu. Nah, kelompok 15. Silakan dibantu dijawab. Dan terus. Ini sebenarnya tren loh ya. Tren isu ini. Setiap hari kalau kita lihat TV, dan itu setiap hari ada pelecehan seksual, ada penyiksaan pada perempuan, ya. Terus ada yang apa itu namanya? Kemarin aja ada pelecehan seksual pada anak umur 14 tahun, 15 tahun oleh orang dewasa. Ya. Banyak sekali. Jadi di depan mata kita itu sebenarnya banyak terjadi, cuma tidak tergali. Yuk, silakan. Sementara orang tua nggak tahu itu karena sayang, nggak tahu itu karena apa, memberikan HP canggih sama anak yang bisa diakses dengan gampangnya. Ya, padahal di situ banyak muncul video porno, ya. Nah, itu termasuk model buat dia. Yuk, silakan dijawab. Kelompok 15 yang mana? Silakan. Pada hadir nggak ya? Jangan-jangan nggak hadir ini. Apa? Ini banyak ini. Ayo, silakan. Siapa yang bisa memberikan pengalaman atau masukan? Nggak masalah. Mau kelompoknya mau enggak, kita sifatnya di sini diskusi interaktif. Ini yang disebut dengan diskusi interaktif. Ya. Jadi siapapun bisa berkontribusi untuk sharing pengalaman, sharing ilmu yang pernah dibaca, ya, atau pendapat-pendapatnya. Karena ini juga nanti akan kalian Anda temui ya dimanapun gitu. Lalu peran kita tuh apa di situ? Apa yang harus kita lakukan? Ini pada mati kamera semua ya? Pada Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Kalau kuliah sebaiknya mungkin kameranya dihidupkan sekali-sekali, jangan mati terus. Jadi
Kadang-kadang saya kayak orang nggak waras menghadapi komputer yang nggak ada mukanya. Fauzi, kemana nih Fauzi? Fauzi yang mana ini ya? Yang RKI ya? Ya, Bu. Lihat, mesti kamu tuh rambutmu gondrong. Mau dilihat Bu Titin. Ini enggak kontrol. Nah, ganteng gitu kok. Ngumpat. Ayo, silakan. Siapa tadi yang mau menjawab? Lila? Ya Bu, coba izin menjawab. Tadi kan bagaimana kita menanggapi mengenai fenomena yang seorang anak ini karena terlalu banyak menggunakan gadget, jadi kemudian dia terinspirasi untuk mengikuti tontonan-tontonan yang tidak baik. Jadi bisa kita sebagai perawat mengedukasi ke orang tuanya untuk supaya membatasi penggunaan gadget itu. Dan cara membatasinya itu tidak hanya orang tua untuk menyuruhkan kepada anaknya, tapi dicontohkan juga oleh orang tuanya. Jadi ketika misalkan orang tua tersebut bekerja, ketika pulang ke rumah, berarti diusahakan orang tua tersebut untuk meluangkan waktunya lebih banyak bersama anak-anaknya. Jadi anak-anak tersebut tidak fokus untuk bermain gadget, jadi lebih banyak interaksi bersama orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oke. Itu yang menjawab pertanyaannya Anissa tadi ya. Satu lagi. Pertanyaannya belum terjawab. Ibu. Ya. Saya aseptik juga, tapi mau menyanggah atau memberikan lagi dari jawaban Mbak Lila mengenai kalau seandainya kita sebagai perawat, apalagi saudara gitu kan, soalnya ada juga di lingkungan saya yang orang tuanya itu untuk memberikan rasa happy kepada anaknya itu memberikan gadget dan tanpa dipantau gitu kan. Terus kasih tahu tetap orang tuanya itu ngeyel gitu. Nah, setelah dikasih edukasi dengan begitu panjangnya, tetap orang tuanya ngeyel, itu bagaimana tuh? Kalau seperti itu gitu kan. Emang sih kalau dari sekarang zaman globalisasi, yaitu zaman gadget gitu, 4.0, jadi anak itu untuk orang tua memberikan kasih sayangnya itu malah lebih leluasa diberikan gadget tanpa orang tuanya itu berpikir apakah gadget itu penting untuk anak seusia kayak SD gitu kan. Sebenarnya kalau gadget di anak SD di bawah sebelum SD aja kan, sekarang kalau SD itu udah main Zoom ya, jadi mungkin harus dipantau juga sama orang tuanya walaupun itu cuma Zoom. Tapi kalau seandainya anak sebelum SD udah dikasih gadget, contohnya 3 tahun tuh, 3 tahun sudah dikasih gadget, itu bagaimana tuh? Seperti itu. Kamu tuh tanya apa gimana? Nanya tuh. Ya nanya. Jadi setelah dikasih pengetahuan orang tuanya. Terus gimana gitu maksudmu? Gitu. Terus ngeyelnya kenapa tuh, Sep? Ya orang tuanya kenapa nangis ngeyel? anaknya gitu, anaknya nangis. Nggak bisa ini kecuali sama HP gitu, kecuali sama gadget. Kalau dikasih gadget ya udah anak itu diam gitu, tapi setelah dikasih HP itu si anaknya nggak dipantau gitu. Gitu. Dibiasakan barannya Sep. Mohon. Sama ibuna kudu ditweet eta teh. Ya. Sok, siapa yang mau jawab? Izin, Bu. Ya. Saya ini menurut pengalaman pribadi saya, Bu. Saya Leni dari Palangkaraya, Bu. Ya, silakan Bu Leni. Jadi saya ada punya anak 2, Bu, laki-laki dua-duanya. Satunya itu kelas 1 SMA, satunya kelas 3 SD. Dua-duanya memang saya kasih gadget ya, itu kan sekarang karena Zoom,
tapi saya download aplikasi Family Link. Nah, jadi di Family Link itu kita bisa mengatur semua aplikasi-aplikasi dari gadget anak tersebut. Jadi saya yang kakak saya beri waktu 3 jam, yang ada saya beri waktu 2 jam. Jadi kalau sudah habis waktunya, kalau misalnya si kakak masih ada perlu dengan sekolahnya, bisa diperpanjang waktu. Seperti itu, Bu. Tapi bisa dipantau nggak? Dia tuh buka apa aja Ya, gitu, bisa dipantau nggak? Bisa dipantau, Bu. Jadi kalau misalnya mereka mau mendownload apa atau lagi membuka apa, itu harus persetujuan dari ibu, dari saya. Oh, ya. Jadi itu bisa kita download aplikasi Family Link. Tuh Sep, pengalaman juga buat kamu ya, Sep ya. Nanti kalau kamu punya anak tuh ya, bikin Family Link. Oh, jadi ada solusinya, Bu ya. Nah, solusi. Kedua ayah solusi ya tuh. Ini pengalaman baru ya, Ibu Leni. Terima kasih ya, Ibu Leni. Bu Leni ya. Ya. Kenapa? Aplikasinya mungkin Family untuk anak SD ya. Family Link semua bisa. Jadi kita misalnya anggota keluarga kita ada 5, jadi bisa masuk ke situ, Bu. Kita bisa pantau semua. Saya punya anak 3, jadi 3-3-nya masuk. Cuman kalau yang paling bungsu kan masih TK, jadi nggak punya ini, jadi dia tidak begitu banyak aplikasi. Ya, bagus. Itu informasi yang bagus. Saya kira pasti ada solusi ya. Cuma mungkin kitanya yang nggak tahu gitu loh, ya. Nah, ini kalau bagi orang-orang tua yang belum tahu, sebelum memberikan gadget ke anaknya begitu lepas, begitu saja, harusnya cari dulu informasi. Bagaimana caranya yang terbaik, ya. Nih, udah terjawab belum ya semua pertanyaan? Nih yang acuh tak acuh tadi itu kata si Asep, orang tuanya ngeyel. Ya, sama nih. Dikasih tahu acuh tak acuh, nggak peduli. Malah ibunya tuh bisa marahin kita yang ngasih tahu, yang tahu anak saya adalah saya. Nah, ada juga yang seperti itu, ya. Atau dia punya pendapat bahwa anak itu harus modern dari awal. Nah, gitu ya. Ada juga sih ya orang tua yang dikasih tahu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, biar dia tahu, biar nggak deso gitu. Ada juga ya. Nah, ini saya langsung aja ya menjawab atau memberi tambahan sedikit ya. Jadi memang tren isu yang sekarang terjadi di keperawatan anak ini adalah kekerasan pada anak, ya. Jadi sebenarnya kekerasan pada anak itu bisa terjadi di mana saja. Di mana saja. Bukan hanya di rumah, ya, di sekolah itu ternyata banyak sekali yang terjadi kekerasan pada anak, ya. Saya pernah mendatangi 3 SMP ya di Semarang ini, 3 SMP. Dan itu ternyata ada lokasi-lokasi sekolah di sekolah itu yang sering sekali digunakan oleh siswa untuk membuli atau menganiaya temannya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang guru BP-nya tuh nggak tahu, malah nggak tahu. Saya tanya, saya bilang, di mana lokasinya? Itu rahasia ya, mereka menjawabnya rahasia. Di depan WC, tuh, di depan kamar mandi. Biasanya kamar mandi sekolah itu kan berderet-deret pintunya, dan itu masuknya kadang-kadang dari samping baru ke belakang. Itu tidak terpantau, ya, tidak terpantau oleh sekolah. Jadi sering sekali terjadi pada jam istirahat, ya. Kemudian pada jam pulang sekolah. Ini kadang-kadang guru tidak memahami bahwa ada anak yang masih di belakang kamar mandi, ya, atau di belakang kelas. Nah, kalau kelasnya kadang-kadang di belakang kelas itu ada space kira-kira 1, 2 atau 2 meter, itu kadang-kadang buat ngumpet siswanya, ya, sehingga sekolah atau kepala sekolah itu harus memasang CCTV. Ya, saya anjurkan itu. Tolong saya usul pasang CCTV di tempat-tempat yang tersembunyi di mana mereka bisa ngumpet, ya, tidak terpantau oleh mata kita. Nah, sering terjadi. Jadi di sekolah pun ternyata anak-anak itu sering mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak benar. Contohnya apa misalnya?
Contohnya sering celana temennya ditarik ke bawah, set ditarik bawah, terus titiknya dimainin sama teman-temannya rame-rame gitu ya. Jadi itu membuat anak menjadi trauma datang ke sekolah, kemudian tidak suka belajar. Jadi anak-anak yang tidak berprestasi di dalam bidang sekolahnya perlu dikaji kenapa gitu. Kenapa ya? Jadi guru BP ini harus jeli nih di sini bertanya, kenapa dia tidak naik-naik nilainya? Kenapa dia selalu murung atau selalu menghindar ya? Nah, bagaimana caranya kita? Jadi kita jangan lupa bukan hanya di lingkungan tempat tinggal atau di rumah atau di jalan, ya. Jadi kekerasan pada anak ini bisa terjadi di mana saja, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah anaknya sendiri yang harus diedukasi, ya. Pertama anaknya yang harus diedukasi. Tadi disampaikan bahwa ingatkan pada anak tidak boleh sembarang orang memegang bagian tubuhnya apapun, ya. Nah ini dimulai dari orang tuanya pertama kali. Kalau anak sudah usia toddler, ya dia udah mengerti organ-organ tubuhnya, mulai diajarkan dia untuk membersihkan area vitalnya sendiri. Jangan lagi dibersihkan oleh orang tua. Jangan lagi dibersihkan oleh kakaknya atau pembantu sekalipun, ya, supaya dia merasa ini area saya yang privacy. Tidak boleh orang memegang kecuali saya, meskipun dimandikan oleh orang tuanya. Pada saat dia dimandikan, pegang yang lain, orang tuanya membersihkan. Sebagian vitalnya langsung bilang, Dek, sini tangannya kasih sabun, yuk bersihkan sendiri area vitalmu, ya. Nah, supaya dia merasa bahwa itu bagian privasi saya. Orang tua saya pun tidak boleh menyentuh. Itu terakhir pada usia toddler. Apalagi kalau dia masih dimandikan usia prasekolah, sekolah. Wah, itu udah nggak benar. Yang nggak benar orang tuanya. Berarti edukasi kedua adalah diberikan kepada orang tuanya. Beri pengertian tentang tumbuh kembang anak. Ya, tumbuh kembang anak. Pada usia toddler, itu anak sudah belajar premoral. Ya, usia toddler. Premoral itu sudah dikenalkan. Nah, termasuk peristiwa moral adalah memegang bagian intimnya anak. Itu termasuk. Sehingga dari kecil pun kita sudah membiasakan pada anak bahwa hanya dia yang boleh menyentuh, ya. Sehingga kalau ada orang yang nyolek bokongnya, pasti dia akan marah. Nggak boleh. Kata ibu saya nggak boleh itu dipegang. Ya. Nah, di situ dia harus hati-hati bagaimana cara dia menghindar. Ya. Kemudian diberi pemahaman, kenapa itu tidak boleh disentuh? Dikatakan bahwa itu adalah area privasimu. Hanya kamu yang boleh menyentuh. Kamu yang membersihkan kalau kotor, kamu yang menutup, ya, dan kamu juga yang menerima akibatnya kalau itu terjadi, ya, dipegang oleh orang lain. Nah, kemudian juga tadi edukasi pada anak pertama kali, kemudian edukasi pada orang tua, edukasi pada guru, ya, pada guru juga di sekolah. Jadi sekarang itu sekolah-sekolah itu sedang dikembangkan menjadi sekolah sehat. Tadinya saya tidak paham, apa sih sekolah sehat, ya. Nah, ternyata itu bukan hanya sehat fisik tetapi juga sehat psikologisnya. Ya. Sehat psikologis termasuk dampak-dampak dari tadi emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, ya. Nah, itu harus sehat semua dari situ. Bukan hanya lingkungannya yang dibuat sehat tetapi semua termasuk fisik, mental dan sosial anak. Ya, itu termasuk sekolah sehat. Sehingga kita harus memberi banyak informasi pada guru-guru BP, ya. Memang jumlah guru BP itu di sekolah sangat sedikit, ya. Paling-paling banyak itu hanya 3 guru BP di satu sekolah. Dia tidak mampu mengawasi semua anak yang ada di situ. Yang dia tahu kalau anak bermasalah baru dia tangani. Tapi anak-anak yang sehat itu sebenarnya banyak sekali yang mengalami emotional abuse. Ya, saya pernah datang ke satu sekolah
ya, saya lihat perawakan anak itu kecil, tidak seperti teman-temannya. Dia pakai kacamata tebel, badannya kecil sendiri. Tetapi teman-temannya yang lain normal pertumbuhannya. Terus saya deketi, saya tanya, kamu pernah nggak diejek sama teman-teman? Iya, sering. Seberapa sering? Tiap hari. Ya, dan dia berkata seperti itu, dia dengan takut, wajahnya takut. Ya, terus apa yang kamu lakukan? Nggak berani. Makanya dia duduk paling depan sendiri dan nggak punya teman. Karena apa? Dia takut. Sehingga dia withdrawal dari teman-temannya. Terus Putus. ya. Ini kenapa ini? Oh, masalah di tempat saya. Nah, gitu ya. Jadi tidak semua anak terbuka, ya. Tidak semua anak itu terbuka dengan apa yang dia rasakan dan dia alami. Tidak semua, ya. Jadi bagaimana cara orang tua menggali apa yang dialami oleh anak, ya. Makanya di sini harus ada keep in touch terus antara anak dan orang tua, ya. Jadi orang tua selalu bertanya kepada anak, apa yang kamu alami hari ini di sekolah? Siapa teman-temanmu yang paling dekat? Siapa teman-temanmu yang nakal? Lalu kalau nakal, kamu pernah diapakan? Ya. Lalu bagaimana caranya kamu menghindari itu? Itu harus dikaji supaya anak itu punya seseorang yang mendengarkan keluhannya. Ya, jangan dibalik lagi, kamu sih nggak berani ngelawan. Tapi apa dayanya? Ya, jadilah teman untuk anak. Ya, jadi para orang tua itu harus menjadi teman untuk anaknya. Jadilah pendengar setia, ya. Jadilah sahabat, ya, buat anak. Nah, berapapun usia anak, ya, sehingga anak itu bisa bercerita. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi di sini kan ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak, ya. 1 dari pihak anaknya sendiri, ya. Misalnya seperti anak yang sulit, ya, anak yang ekstrim kelakuannya, ya, dan bagaimanapun seperti anak-anak autis, anak dengan retardasi mental, anak dengan cacat fisik, ya, dan lain-lain itu adalah faktor, ya, malapetaka bagi anak, ya. Dia jadi bahan bulian dari orang tuanya maupun lingkungannya, ya, sekolah. Kemudian kondisi rumah tangga, ke sosial ekonomi, ya, kemudian kondisi dari misalnya tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal yang layak, sehingga itu menjadi masalah bagi keluarga, ya, yang mengakibatkan emosinya yang tidak terkendali, ya, atau kekecewaan, ya, kekecewaan terhadap pasangan tadi yang disampaikan oleh Bu Nani, ya. Yang faktor ketiga adalah keadaan dari orang tuanya sendiri. Apakah dia siap menjadi seorang orang tua tadi usia, ya. Sebenarnya usia itu sebenarnya tidak menjadi nomor 1 ya, tetapi tergantung dari bagaimana kesiapan mentalnya untuk berumah tangga. Mungkin dia punya anak karena kecelakaan sebelum pernikahan maksudnya, ya. Hamil duluan sebelum menikah, ya, akhirnya menikah terpaksa pada usia itu. Ada faktor ketidaksukaan terhadap kehadiran anak, ya, anaknya tidak diharapkan, tetapi dia harus menikah untuk tidak menanggung malu, ya, supaya tidak menanggung malu. Kemudian pengalaman masa kecil, apakah dia selama ini juga diperlakukan kasar oleh orang tuanya yang dia pikir itu adalah pengalaman yang biasa, sehingga dia pun menyalurkan pengalamannya itu kepada anaknya. Ini yang kadang-kadang salah, ya. Kemudian
saya bisa tambahkan, ini adalah satu role model yang dari luar diri kita sendiri ya, maupun dari orang tua, yaitu gadget. Nah, ini tadi. Gadget ini adalah dua mata pisau, ya. Bisa dia menjadi yang sangat bermanfaat bagi si pengguna ataupun bahkan menjadi ya yang menusuk dirinya atau membahayakan dirinya sendiri, ya. Ini tadi yang dikatakan siapa tadi ya? Oh, Ibu yang dari siapa tadi yang dari Palangkaraya, ya, bahwa orang tua pun harus waspada tentang ini. Jangan mentang-mentang sayang anaknya dikasihkan gadget yang bisa connect internet, ya. Sekarang bahaya banget. Kita aja nih orang dewasa lagi cari materi, kadang-kadang muncul, apakah Anda puas? Anda puas, saya lemas, ya ini apa maksudnya? Nah, itu kalau anak-anak penasaran dia klik, ya. Ada lagi kadang-kadang judulnya tuh samar, padahal itu adalah pornografi, ya. Saya pernah mendapati waktu cucu saya umur 5 tahun, ya. Dia ngumpet di kamar, ya. Kenapa itu ngumpet di kamar sambil pegang gadget? Terus saya datang, lagi apa? Kok di sini sendirian? Terus dia, enggak apa-apa. Dia simpan. Loh, kenapa ketakutan anak ini? Wah, ini ada sesuatu ini. Terus HP-nya diumpetin di bawah bantal. Umur 5 tahun loh. Ya, kebetulan orang tuanya bekerja dua-dua. Saya di rumah ya sama cucu. Terus dia bilang gini, udah Uti sana aja, Uti nggak usah deket-deket. Loh, kenapa? Uti kan pengen deket kamu. Coba sini kita lihat. Apa sih kamu tonton apa? Itu wajahnya pucat sambil dia mau nangis. Pada umur 5 tahun. Saya mulai curiga. Oh, enggak apa-apa. Coba, Uti mau lihat, coba sini HP-nya. Ya, langsung dimatikan HP-nya. Tapi kita nggak kurang akal. HP-nya dimatikan, saya buka lagi. Mau lihat? Lihat foto. Tek, dia habis buka apa ini? Ternyata di situ adalah judulnya orang nggak pakai baju, ya. Orang nggak pakai baju. Begitu saya buka, Masya Allah, ya, itu video-video seperti itu dan dia nangis, ketakutan, takut saya marahi, dia nangis. Saya bilang, oh kalau seperti ini nggak boleh lagi main HP. Saya kasih tahu orang tuanya, tolong HP-nya tidak dikonekkan internet. Kalau memang dia hanya mau main, di-downloadkan saja, disimpan di situ. Jadi tidak ada lagi HP yang connect internet, ya. Jadi memang kita sendiri waspada gitu. Lalu saya tanya, apa perasaan kamu lihat ini? Takut. Dia bilang takut. Kenapa takut? Takut aja. Dia nggak bisa mengatakan seperti apa perasaannya karena dia masih usia 5 tahun, ya. Jadi terus saya berpikir, ya Allah, ini bagaimana dengan anak-anak yang lain ya? Ini satu anak aja saya deg-degannya bukan main gitu. Terus saya minta pantau terus sama orang tuanya, ya. Minta pantau, tolong anaknya jangan lagi beri HP-nya ditarik, ya. Terus kemudian kalau memang mau nonton video atau apapun di TV besar saja, di mana orang tuanya di situ hadir, ya. Bayangkan, sehingga pernah terjadi bahwa pemerkosaan anak usia 3 tahun oleh anak usia 5 tahun. Percaya apa tidak? Saya sendiri sampai heran. Ini dunia udah seperti apa sih? Anak usia 5 tahun dan 6 tahun rame-rame memperkosa anak usia 3 tahun. Padahal mereka tuh main-main. Main-main kok bisa. Dari mana dia tahu? Ternyata dari video. Ya. Ditanya oleh orang tuanya, dia lihat video. Kok ada tergerak seperti itu? Ya, jadi ini edukasi kepada masyarakat. Jadi kita di Indonesia ini ada BP3AKB. Ya. Di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di Jawa Tengah dan setiap kabupaten kabupaten itu sudah ada perwakilannya di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Jadi mereka-mereka inilah yang punya tugas mengedukasi ya masyarakat, baik anak-anak, orang tua maupun masyarakat luas
tentang bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan. Ya, kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, ya. Jadi termasuk orang tua juga ini edukasi. Jadi mereka fungsinya adalah mengedukasi ya masyarakat supaya masyarakat tambah pintar dan aware terhadap dirinya sendiri. Ya, juga sebenarnya tugas kita sebagai perawat ini juga kita bisa masuk ke UKS melalui puskesmas ya untuk memintarkan mereka untuk aware pada dirinya sendiri, ya, melindungi dirinya sendiri, dan mungkin juga kita perlu melihat sekolah-sekolah itu apakah ada area-area yang tersembunyi yang di mana mereka leluasa melakukan kekerasan pada teman-temannya sendiri, ya. Maka sering anak-anak menjadi malas pergi ke sekolah, itu orang tua harus curiga. Mengapa dia tidak berprestasi itu juga perlu dicurigai, bukan karena dia tidak mampu. Tetapi mungkin dia penuh dengan ancaman. Dia pergi ke sekolah, lihat sekolahnya aja udah takut duluan gitu. Ya. Jadi penuh dengan ketakutan gitu. Nah, ini juga perlu, maka kita harus mendukung kalau memang ada program sekolah sehat, itu artinya sehat semuanya, ya. Maka kewajiban moral kita selaku petugas kesehatan membantu sekolah-sekolah ini, ya. Nah, itu mungkin bahan Anda sekalian nanti kalau misalnya membuat kin atau apapun ya, itu bisa loh menjadi bahan untuk melakukan tindakan ya atau membantu mereka-mereka. Nah, kemudian ternyata di wilayah Jateng ini dari tahun ke tahun banyak sekali terjadinya kekerasan ya. Kalau kita lihat data dari BP3AKB itu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2020 itu sudah 2110 ya yang terjadi pada anak, kekerasan pada anak. Dan yang tertinggi itu apa Bapak Ibu? Yang tertinggi itu adalah sexual abuse itu paling tinggi. Dan sering terjadi justru pada orang-orang yang sudah dikenal ya. Karena anak-anak itu ya tidak akan mudah diajak kalau dia tidak kenal dengan orangnya. Ya, makanya kalau Anda pergi ke negara maju sana atau ke luar negeri, bagi yang berkesempatan pergi ke sana, jangan sekali-sekali bicara sama anak-anak kecil. Mereka tidak akan menjawab. Apa dia bilang? Anda orang asing. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Walaupun kita hanya tanya nama. Begitu kuatnya orang tuanya melindungi anaknya, ya. Jangan coba-coba, halo, kamu lucu sekali, nama kamu siapa? Terus dia bilang, who are you? Ya, I don't know you. Ya, dia bilang, orang tua saya bilang, jangan berbicara dengan orang asing. Kamu adalah orang asing bagi saya. Itu digitukan loh. Ya, jadi hati-hati. Jadi kita nggak seperti di Indonesia, ih lucunya. Oh, Anda bisa dituntut oleh orang tuanya. Tidak boleh menyentuh anaknya. Ya, apalagi tidak kenal. Nah, di sana diajarkan, apalagi kalau anak itu mau dibawa oleh orang asing, ya, itu anaknya nggak akan mau, pasti dia akan teriak-teriak, dan itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah dasar, ya, mulai dari PAUD itu pun sudah diajarkan bahwa kamu harus berteriak sekeras-kerasnya kalau kamu diajak pergi oleh orang yang tidak kamu kenal, ya, nah. Kalau di sini saya juga belum tahu ya, dan saya tadi juga tanya dengan teman yang di BP3AKB, saya bilang, Ibu kalau seumpama ada kekerasan pada anak, kemana mereka pergi melapor? Ya, yang terjadi misalnya, anak itu ingin melapor, itu kemana? Atau orang tuanya ingin melapor itu kemana? Dia bilang ya ke polisi. Kalau di sini langsung ke polisi, ya. Terus nanti dari polisi itu dianjurkan untuk visum. Jadi kalau di sini itu ke polisi dulu baru visum, ya. Nah, kalau yang saya tahu di Inggris ya, yang pernah saya lihat langsung dan saya datang ke itu di situ ada yang disebut dengan youth clinic, ya. Atau bagian laporan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan itu ada. Jadi bentuknya seperti klinik, bentuknya pun hanya seperti rumah biasa dan orang-orang sudah tahu kalau terjadi kekerasan itu langsung datangnya ke sana. Nanti di situ ada dokternya yang mengkaji kenapa dia.
apa yang dia laporkan. Langsung dilakukan pemeriksaan. Lalu dia tanya, lalu memang kamu ada bukti terjadinya kekerasan, apalagi yang disebut sexual abuse, itu mudah sekali dideteksi, ya. Nanti dokternya memeriksa, lalu dia tanya dengan orang tuanya, Ibu, ini apa yang mau dilakukan selanjutnya? Apakah perlu dilakukan catatan visum dan kemudian kita laporkan ke yang berwajib atau bagaimana? Itu diserahkan kepada yang punya badan, ya. Kalau yang punya badan bilang, enggak usahlah dokter, cukup kami tahu bahwa itu terjadi kekerasan. Ya, kalau misalnya nanti dilaporkan ke polisi, nanti nyebar kemana-mana, kami juga malu. Ya, jadi itu semua dikembalikan ke yang bersangkutan. Apakah ini perlu dibuat visum dan kita laporkan ke bagian yang berwajib? Nanti dari yang berwajib baru dioperkan lagi ke, ya, misalnya ke dokter ahli atau apa, supaya nanti ditindaklanjuti, dibuat laporan yang lebih lengkap lagi, ya. Jadi itu ada badan yang sudah menangani seperti itu, ya, sehingga itu dikembalikan ke yang bersangkutan dan rahasianya itu dijaga, dan tempatnya tidak di kalau orang datang ke kantor polisi kayaknya jelas ya, wah ada apa itu gitu ya. Jadi tempatnya itu hanya seperti rumah, ya, dan tempatnya sangat menyenangkan untuk orang datang, rahasia terjaga, ya, tidak ada orang yang melihat, loh dia ke situ ada apa, oh berarti ada masalah, ya, enggak. Jadi betul-betul dijaga kerahasiaannya. Kemudian bisa ada juga di mall, ya, diletakkan juga di mall tempat pelaporannya itu, di mall, dan hanya ada tulisan kecil, ya, di situ, dan bentuknya kalau masuk itu seperti apa ya? Seperti hotel, seperti tempat pelayanan kesehatan yang modern, ya, sehingga orang tidak tahu bahwa yang masuk ke sana adalah orang-orang yang bermasalah. Itu nggak tahu. Jadi tadi saya tanya, jadi bagaimana ya dengan yang ada di Indonesia sehingga angka kejadiannya di kita itu kok tinggi sekali, ya, dan tidak ada pengawasan lanjut gitu ya. Nah, kalau di negara maju, apabila ada orang tuanya yang melakukan kekerasan pada anak, dan misalnya ayah nih ya, si ibu melaporkan kepada bagian perlindungan anak, kemudian perlindungan anak ini akan memantau rumah itu 24 jam, ya, sampai 2 minggu, sampai betul-betul kondisi aman. Nanti dia muter malam, ya, pada saat malam mereka memantau dari luar lewat, ya. Nanti kalau pagi, siang psikolognya datang ke rumah, bagaimana keadaannya, apakah sudah aman apa belum, ya, di mana posisi kamar anak, di mana posisi kamar orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua selama ini. Itu psikolognya datang ke rumah. Ya, kemudian nanti dia membuat laporan. Nanti rumahnya dipantau dari jauh, ya. Ada tim datang muter-muter, jadi kayak patroli, ya. Kalau misalnya masih belum berubah, maka anak ini akan diungsikan ke tempat lain, ya. Jadi orang tuanya tidak boleh menyentuh anaknya sedikit pun, walaupun hanya memandikan, itu nggak boleh. Jadi selama pemantauan itu si orang tua tidak boleh menyentuh anaknya, ya. Nah itu betul-betul tertata ya. Saya nggak tahu apakah di negara kita memang terlalu banyak masyarakat sehingga tidak ada pemantauan seperti itu, ya. Jadi itu patroli terus mereka. Nanti setelah 2 minggu, ya, laporan-laporan dari psikolog ini secara periodik, maka mereka dinyatakan aman. Itu ada pernyataan, ya, dari orang tuanya bahwa dia membuat pernyataan dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, dan apabila dia melakukan hal seperti itu maka dia siap akan dipenjara, ya, atau anaknya yang diambil oleh Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Nah, seperti itu. Jadi orang tua ini pun dipantau. Kalau misalnya dia sudah aman dalam 2 minggu, maka patrolinya pun sudah tidak ada lagi. Berarti keluarga ini sudah aman. Ya, itu yang terjadi di negara maju. Termasuk di Amerika, saya juga dapat info seperti itu, termasuk juga di Inggris. 2 negara itu saja yang saya tahu, ya. Nah, sehingga betul-betul tadi pencegahannya adalah tidak luput dari edukasi, 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 ya, dari level terkecil sekalipun. Jadi
saya mengharapkan apabila ada mata kuliah promkes ya. Dulu kita ada mata kuliah reproduksi kalau nggak salah, itu ada penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah itu dilakukan ya. Jadi ini mungkin juga BEM atau apapun ini harusnya melakukan ini ya. Apa bentuk dari aksi sosial BEM itu adalah termasuk edukasi-edukasi seperti ini ke sekolah-sekolah ya, ke PKK-PKK sekalipun itu juga kita harus tidak henti-hentinya melakukan edukasi seperti itu. Oke, saya kira terjawab ya. Terjawab, apa sudah cukup jelas atau ada yang perlu kita diskusikan lagi? Silahkan. Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya. Kalau misalnya ada masalah atau sesuatu, silahkan kita bisa diskusi lagi ya. Jadi tadi yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah lebih ke preventif ya, lebih ke preventif. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu itu langsung ditangani polisi, rumah sakit ya, dan pihak berwajib lah itu ya. Mau diapakan, di penjara atau apa. Nah, tetapi untuk edukasi korban ya ini biasanya dilakukan oleh psikolog-psikolog. Cuma tidak ada perlindungan ya seperti ini ya. Maksudnya itu perlindungan anak masih sedikit sekali di tempat kita ya. Ada dulu ada LSM yang menangani ini. Saya nggak tahu sekarang LSM itu kayaknya sudah sangat berkurang ya. Karena mungkin termasuk biaya dan sebagainya untuk pengadaan ini. Oke, saya kira begitu informasi dari saya. Jadi sudah ada usaha dari pemerintah kita. Jangan lupa peran kita juga ada, termasuk ya peran kita mungkin tidak lupa mengingatkan masyarakat-masyarakat dalam bentuk penyebaran leaflet, ya, penyebaran informasi-informasi lewat TikTok tadi. TikTok itu dipergunakan aja untuk yang lebih bagus lah ya. Selama ini saya melihat TikTok tuh hanya orang berjoget-berjoget gitu ya. Mungkin justru ada pesan-pesan edukatif yang disampaikan di situ ya. Jadi kalau di Inggris itu secara berkala mereka memberikan apa sih semacam brosur, buklet ke rumah-rumah yang dimasukkan di bawah pintu ya. Dia selalu mengatakan hanya selembar kertas, stop cruelty ya. Kemudian dia menyediakan meletakkan setiap hari Jumat itu meletakkan kantong seperti kantong sampah di sini yang kantong hitam besar itu ya, bahwa kalau kita mau charity atau kita mau berdonasi itu kita bisa meletakkan barang-barang kita yang sudah tidak kita gunakan, mau itu tas, mau baju, mau buku-buku, atau barang-barang apapun yang tidak kita gunakan lagi, yang nanti dia bisa jualkan di toko-toko charity untuk membantu anak-anak yang dilakukan kekerasan ya pada anak. Jadi mereka donasinya bentuknya seperti itu. Jadi nggak minta uang gitu enggak ya, tapi dia minta barang-barang yang tidak kita gunakan lagi diletakkan di setiap rumah. Nanti hari Sabtu pagi mereka udah angkut itu semua barang-barang, kemudian dipulkan di tempat charity-charity yang lain, dijual ya, dijual dengan harga yang murah, dan itu donasinya nanti dikumpulkan untuk orang-orang seperti kekerasan pada anak ini, termasuk anak-anak yang mengalami cruelty ya di rumah tangga. Itu informasi yang bisa saya berikan. Apabila tidak ada lagi yang mau didiskusikan, untuk materi tolong dikirimkan ke saya lewat email aja ya. Kalau lewat HP itu penuh, tahu-tahu kredit HP saya rusak, udah berkali-kali rusak karena terlalu banyak video dan leaflet-leaflet yang berwarna-berwarna itu ternyata muatannya sangat besar ya, sehingga membuat HP menjadi rusak. Oke, begitu informasi dari saya. Cukup ya? Cukup? Udah jam 3. Bagaimana? Ada lagi? Nggak ada? Atau cukup?
Ini Pak Abner Calvin ini dari mana ya? Baru lihat Pak Abner ya. Abner Bu, dari Ya. Papua Barat Bu. Oh, Papua Barat. Ini lokasi jenengan, Anda di Papua? Iya Bu, Oh, Papua Barat itu mana ya? Kota apa? di Kota Sorong Bu. Oh, Sorong. Oke. Tadi ada RSD apa? RSUD ZA. Itu dari mana ya? RSUD ZA tadi Mbak Putri. Salsabila tadi. Ya, Dari Bu. mana itu? Dari mana, Mbak? Dari Aceh, Bu. Oh, dari Aceh. Ini di Iya, Aceh Bu. berarti sekarang? Iya, Bu. Oh, oke. Dari Aceh. Wah, banyak ya. Sayang banget Bapak Jacob Jonathan. Dari mana Bapak Jacob? Saya dari RC Magelang, Bu. Oh, Magelang. Oh lah, tak kira dari Papua. Asli Purworejo. Oke, semuanya mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Semoga juga menambah ilmu dan mudah-mudahan kita bisa membantu mencegah ya, atau ya kita perannya mencegah terjadinya kekerasan pada anak ya. Itu adalah tanggung jawab moral kita. Mudah-mudahan dimanapun kapanpun walaupun sedikit ilmu kita, tetapi kita terus berupaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa harus menjaga buah hatinya sebaik mungkin ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sehat semua ya. Bu Titin. Ya. Amin amin. Bu Iis. Nggih, Ya. ini gabung workshop, Bu. Ya. Saya Makasih, keluar Bu. sebentar tadi. Ya, workshopnya. Yuk, terima kasih. Oke.